Ya, kalau di depan ini ada beberapa sensor nih yang oke, sini ya. Ini beberapa sensor nih. Dua sensor ini termasuk sensor. Nah, sebenarnya tanpa ada kabel kita bisa dapatkan data dari situ gitu ya. Jadi kita sebut ini dengan wireless. sensor dan sensor ya, bukan analyzer. Sensor saja. Oke. Masih sensor ya. Masih sensor. Dan ini yang sebenarnya yang akan ditaruh di storage. Oke, akan kita taruh di mesin kita, bisa di pastinya di piring hosting, di apa namanya di shaft gitu ya, shaft monitor dan seterusnya yang possible untuk kita dapatkan datanya tanpa harus ada di situ terus-menerus gitu ya. Terus maksudnya namanya itu ya. Ada saya Francisco Simamora dan saya Chandra Andre Lesmana. Ini mungkin double apa istilahnya, partner ke berapa ya kita ngobar ini ya? Ketiga ya. Beberapa kali kita berpartneran. Mungkin bapak-bapak yang pernah ikut terakhir kita mengenai machine learning. Dan ya hari ini kita mempunyai sedikit tema yaitu bagaimana mengintegrasikan wireless vibration ini untuk memperkaya atau membuat performance monitoring itu menjadi lebih baik lagi. Kira-kira itu ya? Ya, ya tampilannya biar ada suasana apa ya istilahnya, biar dapat feel ya bahwa kita sebenarnya itu bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, tapi juga ada pendekatan praktisnya nantinya. Jadi tampilannya kita bikinlah sedekat mungkin. Seperti nanti kalau bapak-bapak lihat ini wireless vibrasi, jangan-jangan vibrasi pada jembatan, ada vibrasi pada gedung, tapi bapak-bapak dan ibu sudah memahami bahwa pendekatannya sebenarnya ya vibrasi pada protein ini sendiri ya. Betul sekali. Dan bagaimana pula vibration monitoring ini atau wireless vibration itu bisa melengkapi di tempat bapak-bapak untuk melakukan pemonitoran performance pada equipment bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam lab. Betul sekali. Karena hari ini temanya ngobrol bareng, jadi kita agak santai untuk hari ini. Jadi kalau bapak-bapak ingin ada pertanyaan gitu ya, ketika kita diskusi, ketika kita ngobrol, silakan angkat tangannya, tunjukkan apa namanya di chatbox ya, pakai hand raise atau apa, saya lupa ini. Ya, itu pokoknya nanti akan di unmute dengan tim kita dan silakan nanti dari bapak-bapak bertanya atau menimpali atau mungkin punya pendapat gitu ya yang pendapat yang berbeda dengan kita gitu atau merevisi pendapat kita, boleh saja gitu. Kita sama-sama belajar di sini bagaimana melakukan condition monitoring, performance monitoring, kemudian memonitoring suatu aset kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Konsepnya seperti itu kira-kira. Jadi hari ini kita bahas apa? Ini Pak Chandra. Ya, kalau di depan ini ada beberapa sensor nih yang oke, sini ya. Ini beberapa sensor nih. Dua sensor ini termasuk sensor. Nah, sebenarnya tanpa ada kabel kita bisa dapatkan data dari situ gitu ya. Jadi kita sebut dengan wireless. Sensor ya, bukan analyzer. Sensor saja. Oke. Masih sensor ya. Masih sensor. Dan ini yang sebenarnya yang akan ditaruh di storage. Oke, akan kita taruh di mesin kita, bisa di pastinya di piring hosting, di apa namanya di shaft gitu ya, shaft monitor dan seterusnya yang possible untuk kita dapatkan datanya tanpa harus ada di situ terus-menerus gitu ya. Lalu sebenarnya yang menjadi challenge atau permasalahan dari sensor ini ataupun pemanfaatan wireless vibration ini bagaimana Pak Chan? Oke, mungkin nanti ya pastinya dalam diskusi hari ini kita akan bahas itu akan lebih detail gitu ya. Yang pasti mungkin kita pengen tahu dulu karena bab kita adalah mengenai mengintegrasikan wireless dengan performance gitu ya. Tadi ngomongin mengenai wireless ya, konsepnya seperti ini sih, sensor kemudian data nanti bisa kita dapatkan datanya, data apa saja mungkin nanti akan kita jelaskan gitu ya. Tapi ya data ini kita bisa tarik dan
kita bisa lakukan yang tadinya tidak termonitor secara online jadi termonitor gitu ya. Dan possibility karena kita dapatkan data secara kontinu, nah itu kita bisa manfaatkan untuk melakukan performance. Tapi sebelum ini, sensornya segede begini, nanti ada juga kan ceritanya di dalam slide. Oh, bisa ada beberapa cerita, bisa. Boleh nanti kita ceritakan apakah selalu seperti ini atau ada opsi yang lain. Nanti kita bisa diskusi gitu ya. Mungkin sebenarnya performance itu apa? Nah, sorry, Pak Koko ini sebenarnya dia seorang reliability engineer, seorang certified reliability, sehingga ya mungkin saya nanya dulu nih ke Pak Koko nih. Karena kita ngomongin mau integrasi ke wireless gitu ya, saya tahu barangnya, tapi performance monitoring sendiri untuk seperti apa ya sebenarnya yang diharapkan dari sebuah performance monitoring ini? Hal yang paling apa namanya? Hal yang paling konvensional atau hal yang paling pragmatis yang selalu ditekankan oleh orang-orang adalah bahwa vibrasi itu sudah bisa mengcapture semua permasalahan yang ada di equipment kita, dan itu adalah cara pandang yang benar-benar salah. Nah, tapi bukan mengatakan bahwa vibrasi itu tidak bisa memonitor performance equipment. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu agree bahwa sebenarnya vibrasi adalah salah satu bagian kita untuk memapping bagaimana performance equipment ini terjadi, apakah dia sedang baik, apakah dia sedang buruk, dan bagaimana pemanfaatannya nanti, informasi yang ada bahwa performance equipment ini bahkan bisa sangat cepat sekali berubah, dan bahkan bisa kita tidak yang biasanya monitor vibrasi itu dengan frekuensi 1 bulanan, ternyata sebelum 1 bulan berikutnya equipment kita sudah fail, dan kita tidak sempat memapping apa yang terjadi pada equipment kita. Nah, itu sih dalam cuplikan performance gitu ya. Performance itu untuk memonitor equipment banyak ini seperti tampilan sederhana depan kita. Ini ya kita harus memonitor motornya, kita harus memonitor mekanikalnya, apakah dia terjadi unbalance, apakah dia terjadi misalignment, apakah dia terjadi bearing failure. Jadi banyak informasi yang harus kita olah sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana sih performance equipment kita dengan baik ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin performance berarti sebenarnya tidak hanya dari vibration saja gitu ya. Kita mengkomunikasikan bagaimana dari beberapa sensor termasuk proses sensor gitu ya. Ada bagaimana kalau pompa gitu, kalau kita punya pompa berarti flow-nya seperti apa, temperatur ya mungkin temperatur fluidanya, pressure fluidanya gitu ya. Apakah dia berkurang seperti apa sehingga fungsinya sendiri apakah memang terjadi degradasi, performance degradation atau masih bagus saja, itu akan kita monitor juga di situ ya. Dan perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oke. Ya seperti teori yang selalu ada di buku-buku RCM, bahwa lebih bahkan sekitar 70% failure mode itu sifatnya random. Oke. Jadi kalau kita udah random dan kita hanya prioritasnya itu pekerjaannya atau kegiatan pemonitorannya itu hanya berbasis waktu, bayangkan saja waktu-waktu equipment kita bisa fail. Oke, baik. Jadi berarti saya bisa simpulkan mengenai performance ini, kita ingin bagaimana mengkoneksikan informasi dari wireless vibration ini dengan monitoring yang sudah ada di sana gitu ya, termasuk juga itu ada temperatur, ada flow, ada operation parameter itu sudah masuk ke performance historian ya, performance dan seterusnya, sehingga analitik yang dihasilkan oleh sebuah monitoring itu akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Karena ya pasti biasanya kalau bisa jadi mechanical-nya problem, maka performanya juga ada related gitu ya. Dan kita bisa tahu bahwa ya ketika performance-nya berubah gitu ya, pressure-nya berubah, kemudian atau temperatur fluid ya flow-nya gitu berubah, bisa jadi secara vibration itu di frekuensi tertentu juga berubah gitu ya. Dan ini ya tanda kutip kalau yang paling dasar adalah ya vibrasi tidak boleh kalah dengan pemanfaatan data dari file, bahkan nanti tanda kutip ya bisa saling jangan sampai kalah juga teknologi vibrasi ini dengan pemanfaatan machine learning. Oh iya betul, karena
mungkin kalau yang ngikutin ngobar kita yang last ya terakhir itu mengenai machine learning, bahwa saat ini memang machine learning ini banyak sekali memanfaatkan informasi dari proses gitu ya, informasi dari temperatur, pressure gitu saja ya, untuk memanfaatkan sebagai indicating untuk early warning atau anomaly detection gitu ya. Nah, mungkin ya koneksinya dengan ngobar saat ini bagaimana si sebuah metode PDM yang sekarang available yang kita sebut dengan wireless vibration ini dikoneksikan dengan sistem tersebut, mungkin kita kombinasikan dengan machine learning sehingga output atau mitigasi failure bisa diperoleh jauh lebih baik. Oke. Baik, itu kira-kira gambaran secara umum dan bagaimana sih sebenarnya proses kita bisa dapatkan data itu dari sebuah wireless vibration dan performance monitoring tadi gitu ya. Nah, oke. Jadi ada banyak sekali sebenarnya consideration ketika kita berbicara mengenai wireless vibration gitu ya, di mana balik ke vibration, belum ke wireless gitu ya, di mana vibration itu sendiri kita bisa mengelola cukup banyak failure, melihat cukup banyak failure gitu ya, di mana setiap failure itu identik dengan frekuensi tertentu gitu ya, dan ketika untuk memunculkan frekuensi tertentu itu sangat tergantung terhadap setup yang kita kasih ke dalam analyzernya, betul, analyzernya. Dan ini perlu menjadi pertimbangan kita bagaimana kita melakukan setup si wireless itu sendiri, karena kan ya, datanya kita tahu bahwa setiap data yang terambil ya seperti apa yang kita setup gitu. Jadi kalau konsepnya garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau data yang kita setup salah gitu ya, atau setup kita salah ya maka outputnya akan salah gitu ya. Kalau sudah benar ya outputnya pasti akan benar. Nah ini ya beberapa yang perlu dipertimbangkan nih kalau yang di slide. Tapi berarti di situ. Jadi sebenarnya kalau dari sampel ini bahwa vibrasi dalam spektrum itu bisa memberikan indikasi apakah ada unbalance di rotor misalnya, seperti itu ya Pak? Iya betul sekali. Terus betul kemudian sekali. ada misalignment pada kopling. Pada kopling betul. Kemudian nanti kalaupun bearing gitu ya, itu juga apakah lag lubrication atau memang bearing yang problem gitu ya, kita harus tahu gitu, dan bagaimana data itu bisa keluar gitu ya dengan ketika ada failure tertentu. Gitu. Dan itu tidak terlepas waktu kita men-setup sistem itu, betul. Jadi sangat tergantung terhadap equipment yang high. Misalkan yang RPM 1500 dengan yang RPM-nya 3 RPM itu sangat jauh berbeda gitu ya metodologinya. Jadi sebenarnya konfigurasinya itu bukan otomatis di dalam sensor. Betul. Tapi peran analis cukup penting gitu ya, terutama dalam men-setup first setup gitu ya, dalam men-setup bagaimana data itu bisa diperoleh atau data apa yang perlu dikirimkan oleh si transmitter ini atau si wireless vibration ini. Jadi sebenarnya kita bukan tidak meniadakan orang. Yes. Tapi kita hanya memanfaatkan satu peranan bahwa bagaimana data itu bisa dicuplik secara continuous, betul sekali. Iya, mungkin agak mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh TSI gitu, Turbo Supervisory Instrument, biasa kita sebutkan itu, cuman itu dilakukan secara dengan kabel, dengan cost yang cukup tinggi gitu ya, dan kalau ini kita mempunyai sistem yang kita bisa memonitor rolling element bearing gitu dengan tidak semasif dan tidak semahal effort yang Turbo Supervisory Instrument tersebut. Nah ini beberapa poin gitu ya, ada yang di sini saya sebut di situ ada data type, itu apa saja sih yang bisa dihasilkan, karena banyak sekali produk atau manufaktur gitu ya, wireless vibration termasuk juga sebenarnya ada yang bisa langsung nyambung ke HP kita gitu ya, sensornya dan seterusnya gitu. Tapi di vibration balik lagi kita punya ada namanya overall vibration gitu ya, ada namanya peak to peak, ada yang namanya demodulation ataupun peak view kalau karena kita sangat familiar gitu ya, kalau di Tiara, kalau di ya mungkin
familiar dengan itu gitu ya. Kemudian ada juga namanya crash factor. Itu sangat pengaruh terhadap output yang dihasilkan. Jadi itu memang harus juga ditelaah lebih awal sebenarnya data yang kita butuhkan apa gitu. Kita harus pilih mana yang kita butuhkan. Dan membutuhkan data apa itu tidak terlepas juga failure mode apa yang mau kita monitor. Betul, failure mode apa yang kita monitor. Kayak crash factor mungkin dari rolling element oke, tetapi untuk tipe yang jurnal bearing kita tidak perlu gitu ya crash factor karena jarang sekali ada impacting di sana. Nah itu sangat tergantung apa yang kita butuhkan gitu ya. Itu data type. Yang kedua frekuensi maksimum ini kita diskusi di level ya tadi range frekuensi berapa gitu sehingga tadi frekuensi apakah itu dari unbalance, dari bearing gitu ya, itu tercapture. Ini kita juga harus pastikan gitu ya dengan frekuensi maksimum ini. Oke. Ya, jadi sebenarnya sensor ini bukan sensor yang dianggap seperti analyzer. Betul. Tapi butuh bantuan juga dari seorang analis untuk men-setup, mendiskusikan. Jadi bukan yang sistemnya plat kita tempel langsung kita bisa tahu nih segala outputnya apa gitu terhadap failure ini, tapi kita harus pastikan juga bahwa memang ya poin-poin yang di depan ini sudah memitigasi semua failure mode. Ini yang paling penting gitu. Jadi kita harus mitigasi lagi. Yang ketiga itu ada time measurement. Ini kenapa saya tampilkan waktu pengukuran. Ini karena related terhadap equipment yang low speed. Misalkan bapak-bapak punya equipment yang low speed gitu, RPM-nya rendah gitu ya. Ekspektasinya adalah kalau pengukurannya terlalu cepat, misalkan dalam waktu setengah second gitu ya, bisa jadi impact-nya tidak pernah kena gitu karena mungkin RPM-nya 3 RPM misalkan gitu ya, 3 rotation per menit gitu. Jadi harapannya ya hitungannya menit gitu. Paling enggak pengambilan datanya harus lebih dari 1 menit, bisa 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Itu sangat mempengaruhi hasil dari yang didapat gitu ya. Jadi supaya kita bisa lihat apakah ada repetitive impact betul dalam 1 kali putaran. Jadi kenapa ada juga perlu kita pertimbangkan time measurement-nya gitu. Apakah memang kita perlu sampai 2 menit gitu ya tadi kan. Berarti kira-kira 2 menit itu 120 second gitu ya. Ataupun kita cukup ya mungkin kayak portable gitu 30 menit dan seterusnya gitu. Itu perlu dipertimbangkan juga. Tapi dalam cuplikan ini sebenarnya sensornya sudah tetap tempel di equipment sendiri. Betul, sensornya tetap tempel di equipment. Jadi dengan kata lain si analis bisa melihat di portal. Yes. Secara kontinus juga, karena datanya juga diambil secara kontinus ya. Dan itu nanti datanya akan bisa lebih komprehensif kalau kita setupnya sudah betul gitu ya. Yang keempat ini ada band frekuensi. Nah ini kalau kita ngobrol tentang vibration, sebenarnya istilah band frekuensi ini related terhadap spektrum. Mungkin nanti saya tunjukkan kali ya, ada gambarnya gitu. Spektrum, di mana kalau spektrum itu kan aksis X-nya ini berupa frekuensi, sedangkan aksis Y-nya berupa amplitudo. Dan itu kita pisahkan ke beberapa band atau beberapa area frekuensi. Itu kita bisa set up nilai setiap band frekuensi. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang memang baru awam dengan istilah vibrasi, nah sebenarnya Tiara juga menyediakan jadwal training vibrasi. Ya boleh. Kelas basic, kelas advance, ataupun sertifikasinya dan kita bekerjasama dengan Mobis Institute. Ya, silakan di follow Instagram atau LinkedIn untuk melihat jadwal vibrasi atau jadwal training yang kita provide. Dan juga website tiarafib.com. Yes, jadi Bapak dan Ibu silahkan jadwal kalender training. Kalaupun istilah-istilah kami banyak yang awam terkait dengan vibrasi, nanti silakan lihat cuplikannya dan lihat juga kalau nggak salah artikel-artikel khusus di website ataupun di Instagram kami. Yes. Kemudian yang ada band frekuensi, ada peak dan DNA ini juga mungkin ada setup yang spesifik gitu ya terhadap bagaimana putaran suatu atau rotation gitu ya RPM-nya dari equipment dengan setup peak view gitu ya, setup high pass dan seterusnya itu related gitu ya, terhadap failure mode. Jadi RPM tertentu itu memberikan setup yang berbeda gitu ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan peak view saja, tapi
bagaimana men-setup itu agar apa namanya failure-nya tadi tercapture atau frekuensi dari dirinya tercapture gitu. Balik lagi ya orang yang men-setup dibutuhkan. Dibutuhkan ya, orang yang experience, orang yang apa namanya ya punya referensi itu gitu ya, punya knowledge mengenai itu dibutuhkan dalam men-setup itu. Jadi wireless sensor ini bukan sistem plug and play. Yes, ya. Sangat butuh, terutama nanti untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi dari wireless sensor tersebut untuk performance monitoring. Yang salah ini yang terakhir ini saya masukkan RPM karena biasanya memang RPM ini sangat related terhadap failure atau frekuensi failure. Jadi kayak putaran atau frekuensi failure untuk bearing, frekuensi failure untuk fan-nya gitu ya, seperti ini gitu ya. Itu sangat related terhadap RPM-nya. RPM-nya berubah, maka frekuensi failure-nya juga akan berubah. Sehingga kalau kita punya kombinasi antara RPM dengan output dari sensor ini akan jauh lebih baik. Jadi lebih akan jauh lebih baik untuk mendefinisikan sebuah failure dan performance tadi. Itu kira-kira yang perlu di-consider gitu ya, dan perlu kita pahami dalam melakukan sebuah penggunaan wireless vibration dan monitoring wireless vibration. Tetap setup ada di balik layar penggunaan. Yes. Ya mungkin nanti in detail sebenarnya ada, coba kita lihat ya. Oke, saya dulu. Nah, ini ada beberapa apa namanya tipe gitu ya. Bagaimana si data vibration itu bisa kita dapatkan, kita peroleh gitu ya. Ada yang sifatnya simple data gitu ya. Yang tadi mungkin overall vibration saja gitu. Dan itu kita nggak ngomongin mengenai yang tadi gitu, yang ada frekuensi maksimum, kemudian ada time measurement dan seterusnya gitu ya. Kita berharap bahwa ya kita nggak berekspek banyak untuk hanya overall vibration gitu ya. Kita mungkin bisa, tetapi tidak untuk detail analisis atau detail analisanya. Dan secara setup sebenarnya apakah kita hanya membutuhkan sensor ini saja? Oke. Nah, kalau dari gambar di depan ini ada beberapa tipe gitu ya. Oke, saya gambar motor yang atas. Itu ada tipe yang, coba saya, ini kelihatan nggak ya Bapak-Bapak tulisan saya nanti? Nah, ini ada gambar sensor. Oh, kelihatan. Pen. Oh, harus pakai ini. Wah, rusak kayak ini Kak Koko. Pulpen saya. Tapi anyway, oke, ini sensor gitu ya. Jadi dari sensor biasanya karena sistemnya wireless, maka ekspektasinya adalah kita tidak menggunakan kabel sama sekali gitu ya. Jadi di sensor ini sudah ada baterainya. Nah, baterai ini challenging karena baterai biasanya punya lifetime gitu ya, di mana ada possibility kalau ngambil terlalu banyak maka akan cepat habis gitu ya. Kalau ngambilnya agak ya beberapa frekuensi tertentu mungkin bisa lebih lama gitu ya. Jadi kita tidak berekspek penggunaan wireless ini untuk rapid measurement, jadi tidak untuk yang sangat sering sekali. Tapi nanti ada opsinya juga sih kalau mau seperti itu. Ya pokoknya dengan mungkin ya dengan catatan ya dengan kemajuan teknologi baterainya pun mungkin akan bisa lebih efektif, betul sekali. Nah, itu secara wireless kita bisa. Tapi memotong. Oke, boleh. Apakah memang dengan kemajuan teknologi tersebut kita bisa melihat bahwa ada sensor yang besar seperti itu dan ada yang kecil seperti ini? Iya, possible. Nanti sangat tergantung terhadap brand dan merek tertentu gitu ya, ataupun bagaimana melihat kapasitas baterai sebenarnya. Karena di dalam, kenapa tipikal sensor itu agak besar gitu, karena memang baterai yang disimpan di dalamnya itu kan cukup, agar dia lifetime-nya panjang, maka ukuran baterainya besar. Jadi sebagai gambaran, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, ya ini ada cangkir biasa, dan besaran sensornya ya nggak terlalu, betul sekali. Itu kalau yang memang langsung terkoneksi dengan sistem transmitternya. Dan jadi kita yang baterai yang bisa disebutkan Pak Chandra itu adalah yang bagian yang besar ini kan?
Betul, kalau di sini mungkin yang hitam ya, sebelah sana ya. Jadi yang gelap. Yes, yang gelap. Ya, kira-kira seperti sebesar itulah. Dan posisinya juga ada tiang triaks, ada yang monoaksial gitu, yang 3 aksis atau yang 1 aksis itu sangat macam-macam. Jadi secara wireless dia terkoneksi langsung dengan apa namanya? Dengan gateway sebenarnya. Oke. Jadi dengan gateway. Nah, gateway ini ya tadi receiver atau yang menerima data gitu ya, sebelum data itu disimpan di sebuah database. Database bisa berupa, kalau sekarang sih typically banyak sekali yang memprovide cloud system ya, tapi ada juga sistem yang ingin digunakan on premises itu juga possible. Tapi kalau kita lihat ke depan bahwa private cloud ini cukup menarik gitu ya, karena possibility untuk dikoneksikan dengan sistem yang lain itu sangat mudah ketika kita menggunakan sebuah cloud system. Dan secara security sih saya lihat dari beberapa brand itu sudah menjamin bahwa memang secara security aman gitu ya, dan sudah diaplikasikan juga di banyak perusahaan multinasional gitu. Jadi bagian cloud-nya. Yes, itu cloud typically gitu ya, disimpan di cloud gitu, tapi di on premises juga ada. Itu sebagai database vibration. Nah, nantinya itu yang kita ingin tarik ke dalam sebuah sistem yang bisa dikoneksikan dengan data-data proses yang ada untuk performance monitoring. Dan berarti cuplikannya mungkin challenge-nya adalah apakah bisa langsung connect ke file custodian atau tetap harus melewati cloud? Ada banyak part gitu ya, dimana ketika software itu kita buat di on premises nggak perlu lewat cloud ya. Tetapi ketika kita pakai di on premises atau kita install di server lokal gitu ya, maka sangat butuh connectivity seperti misalkan OPC, kemudian ada Modbus atau seperti apa gitu ya, untuk mengoneksikan ke historians. Jadi engineering untuk mengkoneksikan itu perlu engineering yang cukup banyak lah, cukup besar lah scope-nya. Itu sangat possible juga gitu ya. Dengan bisa jadi cost-nya lebih tinggi gitu, karena ada cost engineering desain untuk mengkoneksikan tadi. Untuk bikin bridging. Cloud betul. Dengan PyHistorian. PyHistorian atau yang non cloud tadi ya dengan PyHistorian. Kalau cloud jauh lebih gampang biasanya. Karena kan sistemnya sudah internet based, narik datanya akan jauh lebih mudah gitu ya, dengan sedikit pemrograman saja. Nah, ini yang poin yang atas gitu ya, challenge-nya adalah tadi biasanya kalau vibration ini ada jarak gitu ya. Jadi ada beberapa data yang untuk menghilangkan agar jaraknya bisa jauh, maka yang bikin cuma overall vibration. Secara jarak sih memang bisa jauh, tetapi secara data tidak cukup akurat, cukup banyak gitu yang bisa ditarik karena overall. Ada yang banyak yang punya limitasi jarak gitu, misalkan hanya 100 meter, 200 meter gitu ya, antara transmitter dengan gateway-nya tadi. Nah, ini biasanya yang untuk mengirimkan spektrum waveform gitu, yaitu memang limitasi jarak. Dia pakai yang Wi-Fi, ada yang namanya apa istilahnya? HART gitu ya. Ini saya nggak bisa tulis ya. HART protokol gitu ya, atau ISA protokol gitu, ataupun Wi-Fi biasa gitu ya, Wi-Fi protokol yang biasa. Wi-Fi protokol 2,4 GHz itu. Itu digunakan itu sebenarnya untuk karena big data gitu ya, tapi jaraknya jadi terbatas. Karena kan kita butuh tadi spektrum gitu ya, butuh data yang lebih kaya gitu dibanding hanya sekedar overall saja. Jadi itu ya beberapa pilihan sih yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian dari segi koneksinya juga apa namanya? Ketika kita butuh jarak yang lebih jauh, biasanya setiap brand itu punya namanya repeater. Jadi repeater itu bisa memperjauh jarak antara transmitter dengan gateway atau dengan receiver tadi. Jadi kalau ada batasan 100 meter, 200 meter, ketika butuh lebih jauh lagi, maka butuh repeater di tengah-tengah.
hampir sama kayak seperti repeater ini kali ya, WiFi rumahan kita gitu ya. Kalau saya pasang IndiHome di bawah gitu lantai satu, kalau mau lantai 2, wah jelek nih. Harus ada repeaternya gitu ya untuk memperkuat itu. Nah, tipikalnya kita bisa pasang seperti itu. Dan setiap brand punya itu. Itu sistem yang apa namanya umum digunakan. Jadi ini maaf, ini tulisannya karena tampilannya load. Ini gateway yang diceritakan oleh Pak Chandra ya? Yes. Yang di lingkar. Betul. Gateway, gate ya, pintu ya. Gateway, ya. Jalan pintu ya. Ya, yang biru itu ya. Yes. Yang tadi saya barusan hapus. Oke, kemudian itu sistem yang pertama gitu, di mana dari gateway dia asal punya koneksi atau punya, ya tadi kalau ingin kita kasih cloud pasti koneksinya internet gitu ya. Kalau kita on premises maka koneksinya adalah kabel aja gitu, kabelan kabel atau modbus. On premises itu lokal. Premises itu lokal. Lokal Ethernet. Lokal Ethernet, betul. Nah, beda lagi sama yang kedua nih. Ini sangat possible juga bahwa ketika ada limitasi atau wireless, sebenarnya ini semi wireless kalau saya bilang. Jadi konsepnya dari sensor itu ada kabel gitu ya, kemudian baru masuk ke transmitter. Jadi transmitternya itu yang warna putih itu, yang gambar kedua itu ya. Nah, dari transmitter ini data bisa langsung dikirim ke server gitu ya, via mungkin ada GSM atau apa gitu, internet base gitu ya, ataupun langsung ke apa namanya, ke historians gitu ya dengan modbus dan seterusnya. Itu ada yang sistemnya seperti itu, atau masuk ke gateway untuk dimasukkan ke historians. Jadi ini mempersempit apa ya? Kalau tadi challenge-nya adalah ini nih, transmitternya besar gitu ya. Jadi di beberapa tempat dari segi size ini tidak cukup fleksibel. Jadi mungkin kita butuh sensor yang kecil, atau mungkin kita butuh sensor yang high temperatur gitu, karena setiap transmitter ini kan punya, di dalamnya ada baterainya, di dalamnya ada IC-nya untuk mengirim signal tadi, itu punya batasan temperatur gitu. Jadi untuk equipment yang high temperatur gitu, atau space atau submersible, nah kita lebih prefer pakai yang sistem yang kedua. Jadi agak sedikit terpisah gitu ya, tetapi tidak menutup apa namanya possibility bahwa data itu bisa juga dikirimkan langsung ke cloud dengan lebih mudah gitu ya, dibandingkan kita punya server khusus. Sebutannya tadi yang dihubungkan ke kabel itu transmitter. Jadi ya betul, transmitter ke sensor itu kabel. Nah, dari transmitter ke database itu nggak perlu kabel lagi gitu ya. Dia sudah wireless. Jadi wirelessnya adalah dari yang yang garis biru-biru itu biru-biru putus-putus ya Pak. Jadi dua-duanya itu sebenarnya tanpa wireless juga gitu ya. Jadi dia bisa connect secara online. Gitu. Dan sekarang itu kalau nggak salah, kemarin Pak Koko beli itu ya, ada namanya GSM, kartu GSM apa namanya dari Telkomsel itu. Oh, sebut merah. IoT card itu menarik juga itu, karena kita bisa manage misalkan sebagai perusahaan gitu ya, atau sebagai individu mempunyai 10 kartu, mempunyai 5 kartu, mempunyai 20 kartu dengan satu manajemen gitu ya, satu kali tagihan gitu ya, kita bisa memanage tiap kartu ini berapa giga dan seterusnya gitu ya. Jadi tiap kartu itu kita bisa masukkan ke masing-masing device transmitter ini. Jadi akan jauh lebih mudah gitu ya, kita tidak. Device atau sensor? Tergantung setup. Tapi kalau sensor biasanya tidak ada kartunya ada di gateway, atau internet ada di gateway gitu ya. Atau kalau possibility yang agak lebih besar itu yang kedua, itu transmitter yang kedua itu ada, kita bisa taruh kartu di sana. Jadi tergantung seperti apa setup yang kita inginkan, kita sesuaikan. Tapi ya saat ini memang sistem IoT itu internet bisnis sangat mudah diaplikasikan, gitu. Tidak seperti dulu gitu. Even itu pakai kartu pun kita bisa manage banyak kartu dengan satu manajemen. Nah, itu sangat possible. Itu memudahkan kita sih ke depan untuk mengutilisasi sistem apa namanya IoT.
terutama yang kalau kita ingin gunakan wireless vibration ini dengan sistem IoT gitu ya, Internet of Things. Oke. Kira tambahan dari Pak Koko mengenai connection ini? Pertanyaan, adakah yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Silakan. Silakan ada raise hand nggak ditulis di kolom chat, ataupun ada yang mau raise hand. Kalaupun Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya secara langsung, boleh. Ada, silakan nih Pak Ardi nih. Mungkin bisa diaktifkan. Jangan buru-buru ya Pak Andri. Biar kita coba setting suaranya biar bisa terdengar di studio. Bu Tiara. Halo, selamat siang Pak Chandra dan Pak Koko. Ya, selamat siang Pak Ardi. Ya, belakang saya Ardi dari Sumitomo Heavy Industries ya Pak. Kita ada customer kita di PLTU, salah satu PLTU. Yang saya ingin tanyakan nih, tadi kan boleh ke slide sebelumnya nggak Pak? Oh boleh Pak. Sorry, yang ini ya Pak? Nah ini kan beberapa data yang kita ambil kan, terus terang yang membuat saya pusing juga. Masalah bearing atau fan atau misalignment atau itu kan bisa ya dilihat di analyzer kita kayak pakai CSI 2140 gitu ya. Nah yang saya kadang tuh punya kasus resonance structure problem. Oke. Nah itu kan biasa kita pakai BAM test ya, kita pukul pakai palu lalu kita lihat yang mendekati frekuensi naturalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan wireless ini gitu, nanti jika ada problem di resonance, apakah dia bisa mendeteksi gitu? Oke. Nah, itu aja sih Pak dulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi, Oke, kalau dari sini kita bisa definisikan Pak sebenarnya, dari dari seberapa banyak sensor yang kita pilih gitu. Cuman kita sekarang kita pilih gini sih sebenarnya, apakah memang resonance itu mau kita masukkan sampai di sistem ini atau tidak? Karena saya rasa kalau kita mau definisikan resonansi, measurement-nya tidak cukup. Tidak hanya satu gitu ya, bisa sangat banyak sekali gitu ya. Bisa jadi satu equipment ini kita measure di beberapa tempat gitu ya, vertikal, horizontal, aksial, dan seterusnya gitu ya. Jadi dengan dengan menempatkan banyak sensor, misalkan lebih dari 9 sensor yang possibility bisa mendeteksi resonans itu possible. Tetapi biasanya memang consideration-nya adalah semakin banyak sensor, maka cost yang dibutuhkan gitu ya untuk instalasi atau untuk menaruh ini cukup besar juga gitu ya cost-nya. Jadi idealnya memang sistem wireless ini kita gunakan lebih untuk mitigasi awal lah, referensi analisa awal. Jadi possibility ini ada resonance, ada unbalance, ada misalkan benchmark dan seterusnya itu menjadi satu output gitu ya. Sedangkan nanti untuk detail tadi BAM test atau apa itu kita perlu measurement tambahan untuk memukul di equipment kita. Jadi untuk resonance mungkin secara ideal kalau kita gunakan wireless ini hanya sebagai anomaly detection saja. Jadi tapi untuk mengetahui di mana natural frekuensi suatu struktur, betul, tetap harus BAM test. Betul, harus BAM jadi test dua konteks ya Pak Ardi ya. Jadi kalau kita memang mau mengetahui natural frekuensi itunya di suatu sistem itu di frekuensi berapa, memang tetap harus membutuhkan BAM test. Betul. Tapi kalau apakah sistem ini tertrigger natural frekuensinya karena frekuensi tertentu dari sistem ini yang disebabkan dari anomali. Betul. Nah, itu bisa ketahuan dari wireless ini, karena kita dari wireless bisa sampai keluar frekuensi gitu ya, frekuensi measurement-nya gitu atau spektrumnya tadi. Kayaknya tadi apa Pak Chandra ada tampilannya? Oke. Yang bagian dari spektrum. Oke.
ini selanjutnya sebenarnya. Pertanyaannya agak cocok gitu ya. Jadi sebenarnya sensor ini tidak hanya menampilkan overall value ya? Bukan, tapi bisa more than itu gitu. Dan itu nantinya yang kita inginkan bahwa bagaimana si wireless vibration ini kita bisa kolaborasikan dengan performance gitu ya, dengan data proses sehingga kita bisa mengetahui performance equipment itu secara lebih baik lagi. Nah, ini related tadi terhadap pertanyaannya tadi mungkin. Jadi kalau dilihat yang atas gitu ya, gambar yang pojok kiri atas, ini typical spektrum gitu ya Pak. Di situ ada spektrum. Dan dengan sistem ini gitu ya, kita bisa ekstrak spektrum itu untuk menjadi beberapa frekuensi atau beberapa band frekuensi, beberapa value yang sangat informatif untuk mengetahui dari mana sumber vibrasinya. Gitu ya. Seperti yang di bawah, kalau ada gambar di bawah itu di situ ada, kita bisa ekstrak per band frekuensi, apakah itu related terhadap unbalance, gitu ya, related terhadap looseness, related terhadap misalignment, apakah itu related terhadap bearing, gitu ya, dengan memasukkan ya tadi frekuensi-frekuensi tersebut, sehingga kita bisa tahu trendingnya untuk masing-masing failure mode. Kira-kira sih itu sih. Jadi kita bisa tahu trendingnya akan naik atau turun gitu ya tadi di beberapa frekuensi. Tapi untuk mengetahui eksak berapa frekuensi natural tetap kita harus lakukan additional measurement. Ya itu BAM test tadi. Ya BAM test tadi betul. BAM test atau FFF test. Oke, apa kalau boleh dijelaskan pelan-pelan Pak Chandra? Jadi boleh diulangi sebenarnya kaitan dari gambar spektrum dengan nilai yang ada di kanan, ya spektrum yang di kiri tampilan kita, yang kemudian yang di kanan itu apa? Kita secara awam mengaitkannya bagaimana? Oke, spektrum dengan, bentar. Ini saya mau pakai notepad ini kan? Enggak. Oh, saya kelewat untuk men-sharing. Bentar. Hop. Saya harus share ya. Enggak, saya mau zoom tadinya, tapi anyway, zoom saya mati. Jadi ya, balik lagi kita bisa mengekstrak sebenarnya kenapa failure itu bisa kita trending gitu ya, unbalance, misalignment gitu ya. Sebenarnya setiap notifikasi di situ itu related terhadap band atau spesifik range frekuensi tertentu. Jadi misalkan kayak misalignment itu related terhadap hanya frekuensi yang mendekati satu kali order atau satu kali frekuensi putar gitu ya. Nah, itu related terhadap situ. Kalau looseness mungkin satu kali dan harmoniknya gitu yang punya harmonik. Hanya overall di spesifik frekuensi tertentu. Dan itu kita bisa buat gitu ya, termasuk juga bearing, gear atau apa gitu ya, itu bisa lebih kaya lagi. Jadi tampilan di sini tidak terbatas. Dari bapak-bapak punya kemerdekaan, punya kebebasan untuk men-setup sendiri gitu, sesuai dengan karakteristik equipment. Betul. Jadi terima kasih Pak Ardi pertanyaannya. Jadi mudah-mudahan bisa mencuplik poin pentingnya dari pertanyaan tadi. Dan kalau ada pertanyaan yang lain lagi, boleh dibacakan oleh Mbak Tiara. Ya, kayaknya ada beberapa. Atau saya nggak terbaca, atau mungkin Pak Chandra bisa terbaca ya? Saya bisa. Sebagai moderator. Sebentar, ini dari Pak Jainuri. Apakah applicable wireless sensor monitoring bila dipasang di equipment yang vibrasinya cukup tinggi, misal exciter gearbox screen, dan bagaimana data yang dihasilkan? Oke. Ada beberapa challenge memang ya di di high vibration equipment ya tadi seperti ini. Cuman tadi ada beberapa opsi yang saya buatkan gitu ya. Nah, seperti ini. Pertama, ini tergantung brand gitu, brand masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa transmitternya kuat kok kalau untuk yang high vibration gitu ya. Itu bisa kita gunakan opsi yang pertama.
gitu ya, kita bisa gunakan opsi yang atas, gitu ya. Atau kalau kita sudah ngetes atau ini gitu, ini sangat tergantung terhadap brand masing-masing gitu ya. Tapi opsi yang kedua pun sangat possible gitu. Jadi sensornya kita pasang di vibrating screen tersebut gitu ya. Kemudian kita tarik kabel sehingga transmitternya tidak ikut bergetar. Jadi yang bergetar hanya memang sensornya, gitu ya. Jadi kalau yang pertama challenge-nya transmitternya ikut bergetar, ya possibility ada getaran di transmitternya. Tapi opsi yang kedua ini kan yang bergetar memang sensornya, gitu ya. Jadi transmitternya tidak ikut bergetar. Tapi memotong Pak. Jadi sebenarnya kalau dari tampilan sensor, dari setup yang pertama, transmitter itu yang bagian atas. Yang bagian atas, betul. Jadi kalau ini bergetar terlalu kencang, ada peluang transmitternya juga. Iya, nggak reliable lah. Nggak reliable. Betul, itu. Ada beberapa manufaktur yang menyatakan ya transmitternya reliable, oke, berarti bisa gitu ya. Tapi kalau itu dirasa memang secara aplikasi tidak mampu gitu ya, kita bisa gunakan yang opsi yang kedua. Dan itu sangat ya lebih reliable lah, karena kita hanya sensor yang bergetar di sana. Mudah-mudahan bisa mencubit. Ya, bisa mencubit. Jadi dua opsi ini case by case. Nah, case by case berdasarkan manufaktur dari sensor. Betul. Tapi possible untuk dipasang di vibrating screen. Secara spesifik, sistem konfigurasi wireless ini itu bisa digunakan di permasalahan di vibrating screen. Gearbox. Dari Pak Zainuri. Kalau Pak Zainuri masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan ulang. Kalau mau diskusi gitu, ngobrol juga boleh. Dan satu ya, kalau ini satu lagi secara konfigurasi sebenarnya karena sensor ini compact, kita bisa memindahkan antar satu equipment ke equipment yang lain. Betul, possible. Jadi kayak misalkan apa ya bilangnya analoginya, kalau ada equipment di tempat Bapak sekalian yang Bapak lihat ada kecenderungan tidak sehat dan membutuhkan pemonitoran yang lebih continuous, sensornya bisa dipindahkan ke equipment tersebut. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Safaat. Izin bertanya, untuk sistem wireless satu gateway bisa berapa sensor? Untuk sensornya apakah X-Proof? Untuk sistem wireless dibutuhkan outputnya overall vibration, apakah bisa untuk menganalisa troubleshooting vibration? Seperti menggunakan koneksi internet Wi-Fi? Oh, banyak ya. Oke. Untuk sistem wireless dan satu gateway untuk berapa sensor mungkin akan banyak sekali sesuai dengan kebutuhan sebenarnya, karena kita punya beberapa solusi gitu ya. Nanti di luar ngobar ini, karena ini akan spesifik lebih detail, termasuk juga X-Proof atau enggak gitu, X-Proof. Ada X-Proof, ada yang enggak juga ada gitu ya, sangat disesuaikan. Kalau kebutuhan gateway tadi, paling rendah itu berapa sensor? Oh, sangat relatif ya. Maksud saya bagaimana setup RE-nya, bagaimana setup sensornya gitu ya. Kita bisa sampai 100 sensor untuk satu gateway itu possible juga gitu ya. Ada juga yang ternyata cuma butuh 12 sensor gitu ya, satu gateway. Ya mungkin angka yang paling terendah yang bisa dapat gambaran 12 sensor. Bisa jadi. Satu gateway. Nah, 12 sampai 24 lah. Oke, kemudian nah ini yang menarik, bahwa apakah sistem wireless dengan hanya overall vibration bisa menganalisa? Saya rasa sih enggak, kurang ya. Kurang bisa menganalisa. Dalam artian sama seperti kita punya vibration pen gitu ya. Kemudian kita ngambil data, kita bisa menganalisa dengan vibration pen. Ini sangat susah gitu ya untuk mendefinisikan sumbernya dari mana untuk analisa. Tapi termasuk juga untuk apakah ini kita bisa utilisasi untuk semua failer dengan hanya satu sensor vibration overall, itu sih susah juga, karena tadi kita perlu tahu RPM-nya, kita perlu taugh apakah ini low speed atau high speed gitu ya, frekuensi berapa gitu ya. Apakah terjadi perubahan speed? Betul. Tapi kalau hanya untuk reminder, oh ini vibrasinya naik, itu iya possible, tetapi kurang komprehensif. Jadi bisa jadi untuk file-file tertentu bisa, misalkan andalan misalnya bisa, tapi untuk valor yang bearing defect gitu ya, itu biasanya ya trendingnya sangat kecil sekali gitu ya, kalau hanya dari overall vibration.
Jadi kalau untuk memitigasi unbalanced misalignment, iya. Kalau sampai biring kayaknya kadang-kadang agak susah gitu ya. Sampai hanya dari overall vibration. Hampir tipikal dengan antara portable dengan vibration pen gitu atau vibration yang simple gitu ya, simple measurement. Oke, itu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4, sepertinya menggunakan koneksi internet atau WiFi, berapa minimal kapasitas internet speed-nya? Biasanya sih ini ada 2 setup ya Pak. Kalau dari transmitter ke gateway itu dia internal frekuensi ya. Jadi kita nggak perlu takut mengenai speed internet. Sedangkan untuk dari gateway ke ke cloud itu mungkin ekspektasi saran saya sih sekitar harus minimal 3G lah, kecepatan 3G lah. Gitu ya. Kalau 2G untuk data spektrum berat untuk dikirimkan dengan kecepatan 2G, sinyal 2G gitu ya. Jadi kalau kecepatan 3G itu bisa mengirimkan spektrum. Jadi minimum 3G, maksimum 4G, 5G sekarang gitu ya, itu sangat bisa sekali gitu ya. Kalau sekarang kan sudah 5G. Apakah bisa diaplikasikan untuk monitoring pada bearing fan component? Iya, pastinya ya. Karena mountingnya sangat fleksibel gitu ya, jadi tidak hanya satu mounting. Ini kita bisa coba dilepas Pak Koko, tidak harus magnet. Kita bisa ganti-ganti dengan stud atau kita ganti dengan pupul dan seterusnya, itu sangat bisa diganti. Jadi apakah bisa diaplikasikan untuk monitoring pada bearing fan cooler? Iya. Kita bisa sesuaikan ya. Untuk mountingnya kita bisa sangat sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke, dari Pak Puji Haryono. Pertanyaannya masih seputar aplikasi wireless ini. Apakah applicable untuk speed di bawah 20 rpm? Yes, untuk brand tertentu. Jadi saya mounting yes untuk brand tertentu karena ya tadi ada mungkin yang mengeluarkan hanya overall vibration gitu ya, itu tidak applicable gitu ya. Kemudian kalau kita bisa menghasilkan misalkan seperti ya peak view, atau karena kita bertahun-tahun kita menggunakan peak view gitu ya, dan memang sudah proven untuk RPM di bawah itu, berarti ya possible gitu ya kita gunakan metode output yang related terhadap low frequency bearing. Jadi brand tertentu bisa Pak, yang bisa melakukan peak view, atau di tempat lain ini ada DN, ada seterusnya, itu possible untuk mendeteksi di bawah 20 rpm. Cuman tadi yang paling penting adalah measurement-nya gitu ya. Kalau bisa time-nya ini cukup panjang gitu ya. Kita lihat 2 rpm ini berapa sih, paling enggak dia bisa lah 10 kali putaran gitu ya. 10 kali rotation itu terambil semua gitu. Jadi bisa mempunyai referensi yang sangat baik. Jadi ya Pak Puji boleh bisa untuk speed di bawah 20 rpm. Oke, ini yang paling penting ini sebenarnya konsep kenapa diskusi kita hari ini kita menggunakan judul apa tadi? Judulnya saya lupa ya. Wireless vibration. Wireless integrating. Nah, jadi kita tidak cuma menggunakan sistem wireless-nya, tapi bagaimana kita mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada gitu ya, untuk memperkaya performance monitoring kita. Jadi ini secara flow simple, ini kita bisa lihat di depan ini, dan ini sangat possible gitu ya dilakukan gitu ya. Dimana ya yang pasti sih kita tidak cuma mengutilisasi overall vibration saja, tapi kita bisa mengekstrak data-data vibrasi itu menjadi band-band frekuensi tadi gitu ya, mentrending berdasarkan dari failure mode-nya. Kalau di atas ini, di sini ada istilahnya beda ya, istilahnya pre-process parameter gitu ya. Jadi kayak di situ ada unbalance, misalignment, atau di situ kita bisa definisikan frekuensi bearing dan tertentu gitu ya.
kita bisa ekstrak dari sebuah database wireless itu, gitu ya. Nah, itu yang kita tarik datanya dan kita manfaatkan, kita kombinasikan dengan proses, dengan data proses, gitu ya, data proses di sini, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah data yang big data yang sangat informatif. Jadi big data itu disimpan di mana ya, bisa di storage data gitu ya, di DCS data gitu ya. Nah, ini big datanya yang sangat informatif karena tidak hanya dari proses dan dari sistem vibrasinya juga tidak hanya overall vibration gitu ya. Jadi nanti kita bisa ekstrak detail spesifik failure mode-nya apa. Ini kita bisa kombinasikan. Misalkan frekuensi bearing dengan temperatur, berarti ini ada related terhadap bearing problem gitu ya. Jadi terjadi kenaikan dua komponen itu gitu ya. Ataupun ternyata frekuensi blade gitu ya, blade pas frekuensi gitu ya dengan pressure itu ada ternyata secara trending kok punya deviasi yang sama nih gitu, sama-sama deviasinya naik atau sama-sama turun dan seterusnya gitu ya. Pokoknya ada korelasi gitu ya, ternyata punya korelasi dan oke, berarti problemnya akibat proses dan seterusnya. Jadi kita bisa definisikan jauh lebih detail. Jadi dengan kata lain, bukan hanya sekedar memonitor overall value, betul, tapi data-data yang ada itu bahkan secara langsung nanti bisa kita kaitkan juga dengan bahasanya itu mungkin root cause, betul. atau kaitan antara perubahan, dia mendiagnosa suatu kondisi equipment. Iya. Mendiagnosa suatu kondisi equipment. Jadi dengan mengkombinasikan sistem proses tadi gitu ya, parameter proses dengan informasi dari vibration, ini akan bisa mendiagnosa jauh lebih akurat. Nah, ini tadi dari historical data kita bisa ada beberapa term gitu ya. Ya tadi kalau sekarang mungkin ada namanya performance monitoring yang secara manual gitu ya, kita melihat trendingnya, kemudian kita ini trendingnya seperti apa gitu ya dengan software tertentu gitu. Secara visual kita melihat di laptop ada orang yang itu gitu, atau kita serahkan ke sebuah software gitu ya untuk mengkalkulasi bagaimana sih relasi antara historical dengan kondisi saat ini. Kita sebut dengan machine learning. Jadi ini yang cukup apa yang kita sudah bahas di ngobar sebelumnya. Ini kita bisa tarik gitu data historian data tersebut untuk informasi untuk machine learning. Jadi untuk informasi untuk machine learning di mana ya ada beberapa term, ada yang istilahnya anomaly detection yang sifatnya bisa menggunakan unsupervised gitu ya, ataupun fault diagnostic yang sifatnya ya tadi kita punya term-term tertentu atau rule base tertentu gitu ya, ketika parameter tertentu naik maka fault diagnostiknya apa. Jadi, nah ini sebagai apa namanya kontra dulu Pak Chandra biar lebih seru. Nanti kalau saya mengiringin Pak Chandra terus mendukung kelebihannya. Nah, kalau sekarang di tempat Bapak dan Ibu ataupun di tempat saya misalnya, itu cuma punya vibration analyzer. Bukan sistem wireless ini. Oke. Tapi tetap saja saya juga bisa memonitor performance kondisi ya. Yes, tetapi biasanya secara frekuensi pengambilan data vibrasi itu tidak cukup tidak cukup frekuensi ya, intervalnya ya. Ya, kegiatan yang menggunakan analyzer ya mungkin bisa sebulanan. Yes, itu sih sebenarnya karena biasanya kalau kita related terhadap proses itu cukup fluktuatif bisa jadi gitu ya. Jadi kalau sebulan sekali tetap kita perlu memonitor prosesnya ketika kita ngambil data vibrasi gitu. Tetapi seringkali prosesnya berubah, data vibrasinya berubah gitu. Kita agak cukup bingung gitu ya ketika prosesnya berubah, vibrasi apakah ini normal atau tidak. Nah, kalau kita punya measurement yang cukup kontinu gitu ya, sehari sekali kah atau sehari 4 kali gitu, cukup rutin gitu ya. Jadi kita bisa utilisasi informasi itu menjadi big data atau data yang cukup banyak lah untuk menjadi referensi historical. Ketika misalkan tadinya
dia redundant gitu ya sekarang, atau dia jalan dua-duanya sekarang satu mati sehingga yang satu harus full load gitu ya. Tadinya loadnya yang enggak, itu kan dari segi proses berubah gitu ya, tetapi normal, tapi pasti dari output figurasinya pasti berubah. Jangan sampai itu dianggap sebagai misalkan fault atau apa gitu, tapi itu memang lagi proses full load untuk satu equipment gitu ya. Jadi sangat possible kalau kita memang menggunakan tadi portable gitu ya, tetapi memang secara akurasi karena kita frekuensinya Harus lebih cepat. Harus ya 1 bulan sekali gitu ya. Informasinya kurang banyak gitu ya. Untuk menghubungkan perubahan itu dengan perubahan proses. Baik. Jadi kalau dengan wireless ini karena kita bisa dapatkan data yang cukup frekuen, jadi informasinya akan jauh lebih baik. Gitu. Dan kita nggak salah mengambil keputusan. Nah, betul. Jangan-jangan ini karena proses gitu, tugasnya berubah karena memang prosesnya berubah gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan ini kita tahu oke, wajar berarti karena prosesnya berubah. Baik. Oke, kita coba cek lagi pertanyaan. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Dari Pak Nudito Rifki Himawan. Izin bertanya, kira-kira masalah utama dan masalah yang sering timbul dalam sistem wireless ini apa saja ya, sehingga mungkin kita bisa ada antisipasi ketika problem muncul. Nah, ini saya agak masalah di sistem wireless-nya atau masalah di equipment-nya ya? Kalau di permasalahan equipment, mungkin dari yang beberapa saya simpulkan bahwa sebenarnya dari konfigurasi setup measurement, ya, baik yang sistemnya konvensional dengan membawa analyzer dan juga membawa sensor, sebenarnya permasalahannya berangkat dari apa yang mau kita monitor dari equipment. Oke, betul. Nah, jadi ya mungkin itu bisa menjawab dari satu cara pandang. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari Pak Himawan adalah mungkin permasalahan si konfigurasi sensornya atau konfigurasi IT. Nah, itu challenge-nya di mana ya? Oke, ini kalau secara berarti balik lagi ke berarti kita ngomongin ke kalau ada trouble di sini gitu ya, permasalahan di sensor gitu ya. Kalau tadi permasalahan di equipment ya related lagi terhadap environment tadi. Kalau di sensor nih yang sering bermasalah apa sih gitu ya? Yang pertama adalah koneksi. Apakah koneksinya dari sensor? Nah, ini kan ada beberapa dari sensor ke gateway gitu ya, yang tadi ada koneksinya, ini kan wireless gitu ya. Bagaimana kalau tiba-tiba wireless-nya terputus atau apa gitu? Possible nggak? Possible. Dan itu bisa terjadi. Pertama adalah karena jarak atau karena kondisi seterusnya dan seterusnya gitu ya. Tapi besar kemungkinan bahwa ya kalaupun kita kehilangan satu data, kita bisa dapatkan data setelah itu gitu ya, next datanya itu pun nggak ada masalah gitu. Toh dengan frekuensi yang cukup sering gitu ya, 1 hari 4 kali gitu, tiba-tiba kehilangan satu data, saya rasa sih dalam monitoring vibrasi cukup bisa diterima ya. Atau kita masih dapat sehari 3 kali gitu kan, yang tadinya 4 kali gitu ya. Tetap apakah memang membutuhkan manual konfigurasi ulang? Nggak perlu sih. Kalau loss connection itu sifatnya loss connection ya. Nah, kalau nggak perlu konfigurasi ulang. Tapi problem yang kedua tadi, misalkan mengenai konfigurasi, kalau kita salah mengkonfigurasi atau frekuensinya kita mau ubah gitu ya, itu possible di tengah-tengah. Jadi dengan konfigurasi yang sudah ada ternyata kurang optimum gitu ya, hasilnya kurang bagus nih, kita mau ubah konfigurasi baik itu dari parameter measurement-nya ataupun dari frekuensi measurement-nya, itu kita bisa ubah di tengah-tengah. Jadi tidak harus di awal gitu, kita bisa ubah frekuensinya di tengah-tengah. Jadi sebenarnya secara komen ataupun perintah kepada sensor, dia bisa mencuplik vibrasinya continuous, atau seperti yang Pak Chandra bilanglah kita mau men-set pokoknya 4 kali sehari, pada jam 6, jam 12, jam 6 lagi, lalu jam 12. Seperti itu ya? Ya, jadi idealnya mungkin kita harus punya strategi pengambilan data. Jadi kita
kita nggak samakan gitu ya semua strategi pengambilan data. Jadi selama prosesnya tidak terlalu berubah banyak, mungkin kita tidak harus rapid dalam mengambil data. Jadi bisa sehari sekali, sehari 4 kali tadi ya. Tapi ketika tiba-tiba, oh ini kayaknya prosesnya lagi high load gitu ya, kemudian atau high rating gitu ya, saya pengen ngambil data 1 jam sekali gitu, ya itu kita ubah aja di tengah-tengah. Jadi dan tidak ada masalah dalam sistem wireless ini. Jadi possible untuk kita ubah dengan ya kita akan akses ke software, gitu kita ubah frekuensinya, otomatis dia akan ngambil data 1 jam sekali. Jadi ya itu apa namanya, itu ya itu tadi untuk menjawab kalau misalkan problemnya misalkan di baterai kan punya lifetime ya. Jadi punya reliability baterai tertentu gitu. Jadi untuk memanage itu kita juga perlu strategi dari setup wireless-nya. Jadi strateginya mungkin nggak terlalu rapat. Nanti kalau rapat hanya diperlukan rapid measurement itu hanya diperlukan kalau memang dibutuhkan, karena proses dari performance atau proses dari operasinya ya berubah cukup cepat lah. Dan potensi PF curve-nya juga lebih cepat perubahan. Betul. Nah, itu satu tadi menjawab baterai, satu lagi menjawab konfigurasi dan sebagai satu lagi signal. Ya, signal. Jadi itu mungkin ya yang perlu dicermati dalam mengaplikasikan sistem wireless ini. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Kalaupun masih belum ngepas gitu, belum dapat feel ya, jawaban pertanyaan silakan diulang lagi. Oke. Dan dari Pak Bambang menanyakan mengenai rekomendasinya, kita juga sudah jawab ya tadi ya. Rekomendasi apa kalau memang masalah WiFi tadi terjadi, atau masalah koneksi terjadi, ataupun masalah konfigurasi baterai terjadi, atau konfigurasi measurement-nya itu perlu di-improve. Oke, ini bagaimana kita, dan saya rasa ini sangat penting gitu ya, atau saya rasa ini cukup bisa kita utilisasi informasi dari wireless ini, kita koneksikan dengan sistem yang ada. Ini di sini saya tambahkan, di situ ada koneksi menggunakan RESTful gitu ataupun Modbus. Coba saya erase semua. Nah, koneksinya ini bisa menggunakan Modbus maupun API, RESTful API. RESTful API itu sebenarnya bagaimana kita bisa menarik data dari cloud ke dalam sistem yang lain. Ini API, tapi secara RESTful. Ini sangat umum gitu, sangat umum, dan ini saya rasa ini koneksi masa depan, di mana ya kalau kita sudah banyak mengkoneksikan dengan private cloud gitu ya, cloud tapi benar-benar private gitu, hanya untuk company tertentu. Menarik data yang karena biasanya kalau private cloud lebih secure ya, menarik data itu ke dalam sistem yang sudah ada, itu dengan bahasa ini, dan itu jauh lebih mudah gitu ya dibanding dengan harus ada koneksi khusus gitu. Ataupun dengan Modbus juga possible. Ini kalau Modbus kita perlu ada hardware, istilahnya ya Modbus khusus gitu ya untuk connectivity, itu juga bisa gitu. Jadi data-data tadi, band frekuensi, kemudian filer ada unbalance, alignment, training masing-masing itu kita bisa tarik dengan menggunakan ini Modbus itu gitu ya untuk kita koneksikan. Jadi dan itu kita bisa utilize untuk ke depan untuk detail analisis. Udah jam 3 Pak Koko. Ini kira-kira sih sebenarnya sih kalau mungkin selanjutnya sebenarnya ada beberapa informasi mengenai bagaimana konsep mengutilisasi datanya tadi menggunakan performance, terutama kita bisa utilisasi dengan machine learning. Cuman kita singkat saja di situ. Dalam artian ini kita sudah bahas di ngobar sebelumnya bahwa ketika kita punya data tadi ya, big data dari sistem wireless dengan band-band frekuensi yang kita bisa lakukan training, kemudian kita kombinasikan dengan proses data, itu kita bisa dapatkan menjadi sebuah historical data. Nah, historical data ini. Nah,
historical data ini penting sebagai referensi bahwa kita tahu mana kondisi yang normal, mana kondisi yang abnormal pada proses atau pada operasi tertentu. Jadi apakah ada full load, ataukah dia performanya memang dia setengah gitu ya, atau 50% dan seterusnya, itu kita bisa tahu gitu ya, dengan historical data. Kita punya sebagai referensi data. Nanti dalam proses machine learning itu ya historical data itu kita akan pilah-pilah gitu ya, kita akan buat namanya model data gitu, memilih influencing data yang penting gitu ya, kemudian kita lakukan training data. Ini konsep machine learning, jadi mempelajari historical. Dan itu sebenarnya di luar dari bagian wireless. wireless. Ya. Bagaimana informasi dari tadi si wireless sudah menjadi bagian dari historical data tadi ya, si wireless tadi, si data tadi. Nah ini kita bisa memanfaatkan untuk ya, machine learning yang jauh lebih baik gitu ya. Dan bisa mengintegrasikan dengan operation parameter tadi. Parameter, betul. Jadi historical data ini kombinasi antara data yang sudah ditarik dari wireless dan dari operation. Dan itu juga kita bisa buat calculating khusus gitu ya untuk performance, di mana proses ya flow atau temperatur gitu ya, dan pressure untuk mengkalkulasi tertentu gitu. Pokoknya ini lebih ke machine learning-nya lah ya. Nah ini bagaimana machine learning itu belajar dari data vibrasi maupun dari data proses, kemudian dia melakukan pembelajaran gitu ya, belajar di training data. Ini paling penting. Ini yang sering terjadi bahwa ekspektasi dari kita berharap bahwa mesin itu atau sebuah mesin learning ini kita install, kemudian dia bisa ya udah cari sumber masalah gitu ya. Bisa mengindikasikan sebuah masalah gitu ya. Tetapi kalau kita ngomongin machine learning pasti ada proses training data. Jadi bagaimana si software itu, mesin learning itu belajar. Nah, dalam proses training data itu sangat perlu seorang supervise atau seorang analis tadi ya, seorang yang ngajarin lah. Kalau kita sebelum kita jago gitu ya, kita lulus ujian biasanya kita diajarin orang dulu gitu ya. Tapi kan kita belajar sama, mesin learning juga perlu ada yang ngajarin, perlu ada yang ngasih tahu bahwa oh ini kondisi normal, oh ini kondisi abnormal gitu ya. Jadi tidak harus langsung di install dan ya silahkan dipelajari sendiri gitu ya. Dia harus belajar itu kondisi normal dan nggak normal. Jadi itu proses training data, learning prosesnya gitu ya di sana. Dan ya itu kita perlu dampingi, kita perlu supervise. Semakin lama kita dampingin, semakin lama kita supervise, maka output dari performance monitoring dari mesin learning ini akan jauh lebih baik lagi. Itu kira-kira bagaimana kita bisa mengutilisasi informasi dari wireless dan performance tadi ke dalam mesin learning. Sebuah mesin learning. Oke. Yes. Baik. Ya mungkin itu obrolan kita sore hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita close. Silahkan diangkat, Presiden, boleh kita ngobrol. Sambil merangkum bahwa sebenarnya pemanfaatan sensor vibrasi ini itu merupakan salah satu bagian untuk kita mengetahui bagaimana performance equipment kita. Betul. Masih salah satu, bukan menjadi yang paling utama. Jadi oleh karena itu ya judul kita tadi mengenhance performance monitoring. Gitu ya. Mengintegrasikan wireless vibration ini terhadap sistem performance monitoring equipment kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa sistem ini tidak lepas dari bagaimana seorang analis mengkonfigurasi, memahami apa failure mode yang mungkin terjadi di equipment ini. Sama sesuai dengan basis analisa di dalam materi vibrasi bahwa setiap failure mode ataupun frekuensi mencirikan failure symptom yang unik pula. 1 kali frekuensi, 2 kali frekuensi, itu mengindikasikan simptom apa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa bagaimana kita bisa mengkonfigurasikan sistem wireless vibration ini, tadi sudah sempat diceritakan oleh Pak Chandra. Jadi kalau Bapak-Bapak mau mengingat, mau mereview, mau melihat kembali rekaman ngobrol bareng Tiara ini, yang hari ini, Bapak-Bapak bisa mengingat kembali.
bagaimana kita bisa memanfaatkan konfigurasi dari wireless vibrasi ini. Nah, mungkin 3 hal ini atau mungkin ada Pak Chandra yang bisa tambahkan? Terakhir mengenai setelah diintegrasikan dengan performance itu kan harus dilakukan analisa. Salah satunya menggunakan machine learning ini, dan proses integrasi itu gitu ya, itu tetap dibutuhkan seorang analis lagi untuk memilah-milah mana sebenarnya informasi dari sistem wireless ini yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan failure diagnostik tertentu gitu ya, yang fault diagnostik tertentu gitu ya. Jadi kita ajari gitu ya sistem itu sehingga dia bisa memberikan output bahwa oh ini failure-nya akibat aplikasi gitu ya, proses gitu ya, flow gitu, ataupun ini ternyata hanya peningkatan beban gitu dan seterusnya. Jadi itu tetap perlu supervisi seorang engineer untuk melakukan training data di mesin learning. Sekali lagi, terima kasih. Mungkin itu ya sebagai akhir. Ya, itu akhir. Nanti kalau dari Mutia, ada tambahan? Ya, saya cukup. Ya, dari saya cukup. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir di Ngobrol Bareng Tiara sore hari ini. Sampai ketemu di acara Ngobrol Bareng Tiara yang lain ataupun webinar-webinar dari Tiara. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.